Saya kira sahabat-sahabat dengarlah sekarang ini PBNU mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Lalu orang ribut, ini gimana? Enggak menghormati orang tua. Bukan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Gitu. Kalau jadi gini masalahnya itu Jatman, ini baru belakangan kita temukan. Ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU. Dengan akte notaris sendiri gitu loh. Itu 2019. Dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, enggak tahu. Apa Idaroh Su'ubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, enggak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Gitu loh. Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan Sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi-kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu enggak boleh. Wong ini satu ini, gitu loh. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kalau soal komunikasi kita sudah jalankan, soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola. Dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman dan lain sebagainya ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Sebelum mengakhiri penjelasan ini penting juga untuk diungkapkan di sini bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH MKN itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan permintaan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum Rois Am dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akte notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Adanya dokumen resmi berupa akta notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil
Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah atau disebut Jatman yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Bapak Ibu, para alim, para kiai, demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, amin. Dan kongres ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berkah untuk kita semua dan untuk NU dan Indonesia. Pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni menerima kunjungan silaturahim serombongan mursyid Thariqah dan beberapa pengurus Idarah Wusat Jatman yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, salah seorang majelis Ifta wal Irsyad Idarah Aliyah Jatman. Pada intinya para mursyid tersebut menyampaikan keprihatinan atas kondisi Idarah Aliyah Jatman yang sudah kadaluwarsa dan tidak kunjung menyelenggarakan muktamar. Oleh karena itu para mursyid memohon kepada PBNU agar mengambil alih pelaksanaan muktamar Jatman atau Jatman agar dapat segera dipilih kepemimpinan yang baru untuk menggerakkan kembali roda organisasi yang sudah lama stagnan atau berhenti. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar diselenggarakan suatu forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Idarah Wusta dan perwakilan dari Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik yang bisa disepakati bersama. Maka dengan difasilitasi oleh PBNU, forum silaturahim yang disarankan oleh Ketua Umum PBNU itu telah terlaksana pada tanggal 19 September 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Hotel Bumi Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa dan Wakil Sekjen PBNU Haji Lukman Hakim, serta dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan Idarah Wusta. Habib Lutfi bin Yahya yang juga diundang sebagai pimpinan Idarah Jatman masa khidmah tidak dapat hadir pada pertemuan di Surabaya tersebut. Forum tersebut selanjutnya sejatinya merupakan pertemuan informal dan tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan formal. Tapi setidak-tidaknya diharapkan bisa menjembatani perbedaan pandangan dan membangun kesamaan persepsi tentang upaya untuk mengatasi stagnasi kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Namun harapan itu rupanya belum bisa terwujud. Memang benar pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024 Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idarah Aliyah Jatman, yaitu Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idarah Jatman Aliyah masa khidmah 2023 perlu diperbaharui, bahwa Rois Am menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman,
ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi, tidak resmi dari organisasi, dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selain itu, sekalipun surat tersebut tertanggal 18 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rais Am pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi dianggap tidak ada, karena ini tidak ada tanda tangan yang lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, bahwa PBNU dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap badan otonom tingkat pusat. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 2008/PBNU.01/A angka Romawi 2.01.33-9/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan forum permusyawaratan Kongres Jatman, PBNU menunjuk satu kepanitraan yang ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 301 dan selanjutnya tertanggal 3 Desember 2024 yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Jatman dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Ternyata seperti itulah perjalanan Jatman ya, yang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ternyata tidak hanya dari pembelokan sejarah NU, tapi Jatman pun seakan-akan mau dialih fungsikan ya, dari PBNU pada di luar PBNU seperti itu ya. Ya, untunglah kita semua cepat mengetahui dan PBNU cepat bergerak, dan alhamdulillah Kongres Jatman pun sudah dilaksanakan dan kita sudah menemukan ketua terbaru dari Jatman. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.